Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sobat MF Official yang dirahmati Allah, ini adalah segmen baru untuk kita semuanya. Judulnya adalah Kisah Kita. Perdana kita mengundang narasumber yang luar biasa. Salah satu tim dari MF Official juga. Beliau adalah Mas Anton, mantan orang yang memang dulunya pernah punya indera keenam ya Mas ya. Atau indigo lah, bahasa gampangnya indigo. Nah, pada kisah kita segmen kisah kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman beliau yang pernah melihat wujud berbagai macam hantu atau jin. Bahkan ada yang menarik, beliau bukan hanya melihat wujud jin saja, tapi juga bisa melihat ruh-ruh orang yang bergentayangan. Bahasa kita bukan ruh ya, tapi korin. Karena ruh orang yang sudah meninggal pasti tidak bakal bisa kembali lagi ke dunia, apalagi gentayangan untuk nakut-nakutin orang. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya ke Mas Anton ya. Dulu waktu antum masih aktif ya Mas ya, wujud apa yang sering dilihat? Dulu biasanya paling sering lihat itu kalau kayak korban kecelakaan. Korban kecelakaan? Korban kecelakaan itu paling lazim dilihat, paling gampang. Paling sering, karena kebetulan kan sering di jalan kemana-mana. Ada aja, ada yang duduk di dekat tempat beliaunya meninggal, ada yang jalan-jalan, macam-macam sekali, banyak sekali. Itu gambarannya juga macam-macam. Wujud yang paling menyeramkan dari sosok-sosok yang jin itu menyerupai ruh tersebut ya, menyerupai orang tersebut apa Mas? Yang sampai mungkin bikin antum apa ya, sampai kepikiran berhari-hari nggak doyan makan, bahkan nggak bisa tidur, itu apa? Yang paling biasanya jin korin itu menyerupai sesuai saat orang tersebut meninggal. Misal dia terlindas mobil, ya perwujudannya hampir sama seperti itu. Misalnya kepalanya tinggal separuh atau badannya acak-acakan, ya sama lah, sesuai dengan waktu beliaunya meninggal. Ada wujud yang paling serem enggak? Serem itu paling kalau ya nggak serem, maksudnya aneh. Kalau serem sih aneh. Saya ada pengalaman satu, saya melihat perwujudan seorang anak SMP, anak sekitar umur SMP. Dia itu meninggal tertabrak mobil dengan kondisi kepala pecah. Selang berapa hari saya lewat malam, lewat tempat kejadian, qadarullah ada perwujudan dari si anak yang meninggal itu. Dia lagi jongkok persis di tempat kecelakaan, di dekat pasir yang bekas darahnya. Tapi yang aneh itu dia mengeluarkan warna hijau. Jadi perwujudan itu, anak itu wujudnya hijau. Persis seperti anak itu yang meninggal, cuma ada kayak semacam cahaya hijau. Oh, jadi bukan kulitnya hijau, bukan. Tapi seperti ada sinar yang nerangi, warnanya hijau. Aura mungkin. Aura, bisa dikatakan aura. Saya penasaran, kenapa kok bisa hijau? Biasanya kan perwujudannya seperti biasa lah, lazim seperti itu. Ini hijau. Saya tanya-tanya sama yang lebih paham, katanya itu tumbal pesugihan atau apa. Wallahu alam. Tumbal pesugihan. Biasanya orang-orang yang jadikan tumbal dengan jalan, misal kecelakaan, biasanya ada nggak sih di pengalaman antum dulu waktu melihat perwujudan jin menjadi tubuh orang ya, setelah dia itu meninggal, dia itu apakah minta tolong ke Mas Anton atau apa? Oh, iya. Ada juga pengalaman seperti itu, jadi jin itu tidak hanya
mewujudkan atau menyerupai orang yang sudah meninggal. Bahkan orang yang masih hidup pun bisa. Saya pernah pengalaman juga, malam-malam habis ketemu dengan saudara saya, terus saya pergi, selang beberapa menit ketemu lagi, tapi dengan wujud yang agak berbeda. Dalam artian bukan muka atau apanya, sama wujudnya sama seperti saudara saya, cuma cahayanya merah. Merah ya. Cahayanya merah. Waktu itu saya sudah tahu kalau ada perwujudan, tiba-tiba ada perwujudan menyerupai seseorang dengan warna merah, biasanya itu jin korin, kalau dalam bahasa Jawa yang bisa nyelong. Jadi kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya jin, terus kita diajak sama dia kemana, itu kita bisa hilang, selong lah dalam bahasa Jawanya. Jadi selong itu teman-teman maksudnya adalah menculik ya. Ya, Menculik. Nah kalau orang Banyumas itu ada jin namanya cepet. Nah, Iya. itu namanya cepet. Biasanya keluar waktu sandekala, Iya, menjelang sandekala. maghrib itu ya. Sandekala paling lazim sandekala tadi. Jadi Mas Anton ini nggak hanya bisa melihat jin dan roh gentayangan ya dalam tanda kutip dulu. Sekarang sudah nggak bisa ya Mas ya. Sekarang setelah hijrah sudah menjalani ruqyah, bahkan ikut berdakwah bersama kita, sudah nggak ada kemampuan gitu lagi. Dan ini cerita lama ya, cerita lama beliau, share pengalaman. Nah, selain punya kemampuan melihat makhluk halus, beliau juga bisa melihat aura, warna-warna dari makhluk yang beliau lihat, khususnya manusia dan jin ya Mas ya. Nah, tadi beliau cerita anak kecil itu. Ini menarik sekali kita bahas nanti di part berikutnya, insya Allah akan kita bahas masalah tumbal ya Mas ya, tapi nggak sekarang ini karena bahasan kita sekarang lagi melihat makhluk halus. Hijau itu katanya apa tadi? Tumbal. Adapun yang merah adalah jin yang sukanya menculik manusia. Dan itu nggak ngomong tadi. Nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Dia cuma senyum, ditanyain apapun dia cuma senyum. Nggak ada kata-kata apa, itu nggak ada sama sekali. Nah kata orang-orang nih, Iya. mungkin teman-teman juga sering dengar ya, kata orang perwujudan jin kalau berwujud ke wujudnya manusia, blegernya manusia gitu ya, itu ndak ada ini ya Pak. Ini kan ada lakukan itu iya. di atas bibir. Kita nggak mungkin sedetail itu melihat. Nggak mungkin sedetail itu sampai kita harus melihat. Bayangan kita baru dengar suara aja kan orang udah takut. Iya. Sugestinya orang, wah langsung lari kan, nggak mungkin kita sudah itu begitu dia muncul terus kita langsung dekat, ada ininya, nggak mungkin. Tapi ciri utama jin yang mewujudkan dirinya kepada wujud manusia itu selalunya diam ya. Seringnya dia diam dulu. Habis itu ngajak kemana gitu. Ya paling cuma gerakan simple lah, nggak yang. Tapi sih nggak selalu seperti itu juga. Kadang ada orang-orang mungkin dengan kemampuan lebih, karena si jin itu juga mungkin tahu, oh ini orang bisa lihat, ya mungkin ada apa namanya, ada reaksi lebih lah, nggak cuma diam, mungkin dia lari atau gimana ya. Tergantung siapa yang melihat, Jadi itu nggak mesti jin itu mewujudkan diri pada orang pada bentuk orang-orang yang sudah meninggal ya, bahkan yang masih hidup pun bisa. Nah ini pernah disebutkan dalam kitab An-Nubuwat, gitu juga dalam majmu' fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ketika beliau itu sedang berada di Mesir, ya di saat itu juga ada jin yang mewujudkan diri seperti wujudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat yang lain. Ya, sampai-sampai saat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mau dipenjara. Bagaimana mungkin dia itu bisa berdakwah di tempat lain sedangkan beliau itu ada di tempat yang sedang beliau itu waktu itu mengajar murid-muridnya. Nah ini ternyata betul-betul nyata ya. Apalagi yang sudah meninggal, bisa sekali jin itu mewujudkan dirinya. Dan tata cara jin menculik manusia mungkin sama seperti yang disampaikan sama Mas Anton ya. Nanti kita tanya bagaimana orang yang sudah dalam keadaan terhipnotis atau diselong sama jin itu gimana. Ini menarik. Nanti mungkin kita akan tanyakan ke Mas Anton, tapi saya mau sampaikan suatu dalil dari hadisnya Nabi SAW
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, auqiul aniyah wa khammirul asqiyah wa ajiful abwab wa kuffu sibyanakum indal masa. Tutup seluruh bejana-bejana air, ikatlah geribak-geribaknya, tutup seluruh pintu-pintu yang ada di rumah, termasuk jendela-jendela. Wa kuffu sibyanakum indal masa. Tahanlah anak-anak kalian di rumah ketika menjelang sore hari atau sandekala, ya. Kenapa? Fa inna lil jinni intisyaron wa khutfatan. Karena jin itu mempunyai waktu khusus untuk mereka itu menyebar di muka bumi ini, dan mereka juga mempunyai waktu untuk menculik manusia. Khutbah artinya menculik. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menjelaskan sabda Nabi SAW bahwasanya jin bisa menculik manusia. Nah, diselong. Apa yang dimaksud dengan selong dan bagaimana keadaan manusia ketika telah berhasil diselong oleh jin? Kita tanya ke Mas Anton. Pernah enggak ada pengalaman itu, Mas? Ada. Orang di daerah saya dulu sore, ya menjelang maghrib lah, dia keluar ke sungai. Kalau di desa kan mandi di sungai. Pas mau sandekala itu ke sungai, mau mandi, tiba-tiba di jalan dia ketemu dengan tetangganya, diajak ngobrol tapi nggak nyaut. Terus dia cuma diajak jalan, ajak kemana? Diajak jalan karena nggak ada pikiran macam-macam, itu paling saudaraku mau ngajak kemana, diikutlah sama yang menyerupai saudaranya itu. Tapi dalam perasaan dia itu cuma muter. Begitu sadar ternyata nggak ada siapa-siapa, cuma dia sendiri. Itu muterin pohon muterin pohon beringin besar. Ternyata dia cuma muter di bawah pohon itu, kayak orang tawaf gitu, ya. betul kayak orang tawaf. Untung ada orang lewat, begitu ditepuk dia baru sadar. Ternyata dia nggak kemana-mana, cuma muter-muter di bawah pohon itu aja. Dan oh iya, ada tambah lagi, itu terjadi bukan cuma di waktu sandekala. Ada juga yang pernah kejadian di lingsir, apa namanya, duhur. Waktu zuhur. Lingsir pas matahari pas lagi tengah. Itu kadang ada juga yang pernah kejadian seperti itu. Tapi jarang. Paling umum memang Sandekala. sandekala itu paling umum. Sandekala Karena waktu itulah maghrib lah, ya. Ya. Peralihan dari Siang ke malam. siang ke malam. Makanya nggak boleh juga dari kita ini tidur waktu itu, ya. Setelah asar sampai maghrib itu jangan tidur, nggak bikin linglung. Nah, setan itu juga bikin linglungnya itu dengan cara menyelong itu. Menyelong bahasa Indonesia ini siapa, ya? Menculik lah, ya, apa, buat orang keblinger. Pikirannya linglung. Nah, itu dengan mewujudkan diri seperti orang yang akrab dengan orang yang bersangkutan. Walaupun orang yang masih hidup, ya. Masih hidup. Kalau orang yang meninggal enggak, ya. Malah takut, ya, kalau itu malah jadi nyelong, ya. Biasanya orang yang masih hidup. Karena itu orangnya pasti oh, ini kenal. Jadi dia nggak ada pikiran macam-macam, ikut aja. Ternyata perwujudan dari jin. Nah, penting bagi kita ketika kita mau keluar rumah, baca doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pasti kita semua sudah hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saat itu kita mengucapkan ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, malaikat akan berkata kepada kita, hudita kufita waqit. Kamu akan diberi petunjuk sama Allah. Hudita, diberi petunjuk. Kalau misal ada setan yang mau menyesatkan, Allah beri petunjuk dulu. Dikasih sinyal, itu setan, itu bukan manusia. Nah, kufita, akan dicukupi seluruh keperluan-keperluanmu. Wukita, akan dilindungi dari seluruh godaan-godaan setan maupun kejahatan-kejahatan makhluk. Kejahatan makhluk kan nggak mesti jin, ya. Bencana alam, kecelakaan, ya, atau mungkin pohon yang tiba-tiba tumbang, ini kan keburukan yang nanti Allah akan jaga ketika kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan ingat, menjelang maghrib kalau ndak ada kepentingan banget, ya jangan kelayaban, ya. Karena diselong sama jin, muter-muter, itu mending muterin pohon, ya, muterin kampung bagaimana itu. Masya Allah. Nah, ini salah satu pengalaman dari Mas Anton, ya. Nah, ini tentang roh gentayangan, Mas. Ada enggak perwujudan hantu yang sering sekali antum lihat?
hantu ya, apa? Bukan roh gentayangan ini. Hantu paling lazim sugesti orang itu pasti kuntilanak. Kuntilanak. Pasti kuntilanak itu paling lazim, paling gampang diwujudkan. Sebenarnya hantu itu sebenarnya aslinya itu tidak berwujud, cuma seperti kepulan asap lah, samar. Tapi sugesti orang kita pasti hantu ya kuntilanak. Sementara jin itu kan bisa diwujudkan sesuai dengan imajinasi kita yang mau lihat. Dan paling lazim orang masih hantu ya kuntilanak, ya wujudlah itu. Sosok putih, tinggi, rambut panjang, tidak kelihatan muka, udah jadi kuntilanak. Jadi paling sederhana ya. Paling sering. Makanya itu dua sosok yang sering sekali ketangkep kamera itu pocong, kuntilanak. Ya. Itu jin yang newbie saja ya. Betul. Baru belajar Betul. genjutsu ya. Baru belajar ilmu ilusi itu sudah bisa apa namanya? Menampakkan diri dengan wujud yang sederhana. Paling gampang. Pocong kayak guling ya. Ya. Kalau kunti kan kain putih. Iya cuma kain panjang. putih, ada rambutnya panjang udah. Kembali lagi kepada sugesti orang. Nah, mungkin nggak mas, jin itu ketangkep kamera. Jadi nggak sembarang kita berjalan-jalan ke tempat angker terus hantu itu kelihatan nggak? Ada ritual lagi. Ada ritualnya. Ya kamera, ya apa itu mesti ada ritual lagi. Kalau direkam kamera mungkin bisa, cuma itu tidak segampang yang kita bayangkan. Itu berasa banget yang di Babat Sokaraja yang pas tombak itu. Oh iya tombak. Tejo Bromo. Tejo Bromo ya. Iya Tejo Bromo. itu juga kita kewalahan itu masalah baterai sampai kita kamera foto kita buat video waktu itu.